Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pasca yang saya hormati dan saya banggakan. Tak lupa Pak Doktor yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah ICT Sistem Pembelajaran LMS ataupun Learning Management System. Pada mata kuliah ini, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi digital dan pendidikan telah mendorong munculnya berbagai inovasi pembelajaran yang manfaatnya teknologi sebagai media pembelajaran. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam dunia pendidikan penggunaan Learning Management System atau yang sering disebut dengan LMS. LMS ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola proses pembelajaran secara online melalui penyiapan materi, pengelolaan tugas, hingga evaluasi pembelajaran. Jadi semua sistem pembelajaran, manajemen pembelajaran itu dirancang untuk mengelola proses pembelajaran secara online. Penggunaan LMS semakin penting terutama dalam era pembelajaran digital dan pembelajaran jarak jauh yang sering kita lakukan ataupun yang kita laksanakan yang disebut dengan daring. Ini LMS semakin penting terutama pembelajaran digital dan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya LMS, proses pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Nah, ini kelebihannya yaitu menggunakan Learning Management System. Jadi peserta didik ataupun mahasiswa itu bisa mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Learning Management System juga meningkatkan guru untuk mengolah pembelajaran secara lebih sistematis dan terstruktur. Guru dapat mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, melakukan diskusi online, serta melakukan penilaian secara digital. Namun, di sini ada namunnya. Namun, demikian implementasi LMS dalam dunia pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan digital guru dan peserta didik, serta kesiapan lembaga pendidikan dalam mengadopsi teknologi pembelajaran. Nah, ini jadi LMS itu sangat bermanfaat, tapi ada menghadapi tantangan yaitu seperti keterbatasannya infrastruktur. Yaitu infrastruktur teknologi, tidak terjangkaunya sinyal, tidak terjangkaunya apapun itu yang berbasis teknologi. Selanjutnya, landasan teori pengertian LMS Learning Management System adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara online, memungkinkan guru untuk mengatur materi pembelajaran, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi secara digital. Nah, ini konsepnya adalah e-learning
merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi pembelajaran. LMS merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi e-learning. Tujuan penggunaan LMS: 1. Memudahkan pengelolaan pembelajaran. 2. Meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran. 3. Meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik, mendukung pembelajaran jarak jauh. Bab 2. Komponen dan fitur LMS. LMS memiliki beberapa komponen utama, antara lain manajemen pengguna, manajemen materi pembelajaran, manajemen tugas dan penilaian, forum diskusi. Fitur LMS. Beberapa fitur yang biasa terdapat dalam LMS antara lain upload materi pembelajaran, forum diskusi, penugasan online, penilaian otomatis, video pembelajaran. Jenis-jenisnya adalah beberapa jenis-jenis yang banyak digunakan dalam pendidikan, antara lain Moodle, Google, Canvas, dan lain-lain. Implementasi LMS dalam pembelajaran. Peran LMS dalam pembelajaran digital. LMS berperan sebagai platform utama dalam pembelajaran digital yang memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara lebih fleksibel. Strategi implementasi LMS. Beberapa strategi implementasi LMS antara lain: 1. Pelatihan guru dan penggunaan LMS. Penyediaan infrastruktur teknologi, integrasi LMS dengan kurikulum pembelajaran. Tantangan dan solusi. Tantangan implementasi LMS. Beberapa tantangan dalam penggunaan LMS antara lain keterbatasan akses internet. Jadi ketika tantangan yang media pembelajaran yang menggunakan LMS ataupun cara pembelajaran, metode pembelajaran LMS itu tantangannya adalah keterbatasan akses internet. Mungkin di daerah-daerah yang jauh ataupun daerah-daerah yang kurang stabil internet, penggunaan LMS itu mendapatkan tantangan. Kekurangannya keterampilan digital guru kurang terampil mengucap bahasa Sunda mah gaptek, kurang pati mengenal teknologi, gaptek. Ataupun keterbatasan fasilitas teknologi. Kekurangan fasilitas teknologi, tidak adanya komputer, tidak adanya laptop di sekolahnya, itu adalah suatu tantangan. Adapun solusinya, solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah penelitian teknologi bagi guru. Melakukan penelitian teknologi. Kedua, pengembangan infrastruktur digital, kembangkan infrastrukturnya. Dan yang ketiga, dukungan kebijaksanaan dari lembaga pendidikan. Jadi pendukungan untuk kegiatan LMS ini harus ada dukungan kebijakan dari lembaga pendidikan, terkait pendidikan dari kepala sekolah ataupun dari sekolah ataupun dari ke atasnya dari dinas pendidikan dan lain-lainnya. Peran guru dan lembaga pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan LMS berjalan efektif. Kesimpulan bab penutup, Learning Management System merupakan inovasi penting dalam dunia pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara lebih fleksibel dan efektif. LMS dapat membantu guru dalam mengolah pembelajaran secara digital serta meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Namun demikian, implementasi LMS masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh peningkatan kompetensi digital serta pengembangan infrastruktur teknologi. Saran penggunaan LMS
dalam pendidikan perlu terus dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait perkuliahan inovasi pembelajaran berbasis teknologi ataupun ICT dengan tugas makalah yaitu Sistem Manajemen Pembelajaran LMS ataupun Learning Management System. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Kekurangannya bisa ditambahkan di sesi tanya jawab pada saat perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.